Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi umat Tuhan, salam. Dimanapun Anda berada, terimalah ucapan salam sejahtera dari Victory Life House. Mewakili saudara semua, JPF mengucapkan shalom untuk kita. Namun umat Tuhan, hari ini kita masih terus membahas sampai mungkin habis tahun ini, habis tahun depan, belum tahu. Tapi saya masih bicara soal jiwa yang baik atau jiwa yang sehat. Nah, hari ini kita bahas khusus tentang belahan jiwa versus lajang, mana yang mitos. Yohanes 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam berapa hal? Dalam berapa hal? Keuangan, karir, keluarga, hubungan, kesehatan, pelayanan, hari ini akan datang, selamanya, segala sesuatu. Sama seperti rohmu baik-baik, sama seperti jiwamu baik-baik. Ini yang menjadi pembahasan kita terus-menerus. Lajang tapi tidak sendirian. Single but not alone. Coba bahasa Inggris yang kuat. 1, 2, 3. Single but not alone. Mengerti tujuan dan prioritas single. Prioritaskan lajang karena Tuhan prioritaskan lajang karena lebih penting dari menikah. Karena Tuhan tidak lebih dahulu menciptakan pernikahan, tapi ciptakan single. Seorang. Tuhan menciptakan hal penting yang pertama, kemudian baru ciptakan penunjang. Lajang, single, sama saja saya sebut lajang atau single, adalah dasar pembentukan suatu masyarakat, bukan pernikahan. Pernikahan diciptakan setelah single diciptakan, agar menjadi penunjang untuk program Tuhan bisa jalan. Ada pernikahan. Tanpa pernikahan, no problem. Program Tuhan tetap jalan. Tuhan memulai membangun suatu masyarakat dengan pertama-tama menciptakan komponen yang penting, yaitu seorang pribadi, single human. Lajang adalah dasar dari semua hubungan. Lajang adalah dasar dari semua hubungan. Termasuk yang sudah menikah pun perlu dukungan dari singleness, kelajangan itu, agar hubungan pernikahanmu bisa langgeng. Untuk itu, sebelum lebih jauh kita bahas dulu tentang perceraian. Mengapa Tuhan membenci perceraian? Maleakhi pasalnya ayat 2:16, sebab aku membenci perceraian. Tuhan membenci perceraian. Tidak ada hal yang paling memberi trauma, yang paling parah selain perceraian. Mengapa? Ada beberapa hal. Pertama, perceraian adalah tragedi yang paling trauma di bumi. The worst traumatic on earth is divorce. Itulah sebabnya Tuhan membenci perceraian, bukan membenci maut, kemiskinan, kemeratan atau pertengkaran, bukan. Bukan juga persinahan, tapi perceraian. I hate divorce, not I hate death. Yang kedua, perceraian adalah hubungan yang mati. Perceraian adalah sebuah kematian. Sering kalau perselihan pasutri sudah tak terbendung, pingin salah satu pasang mati, bukan? Tapi itu tidak benar. That's not true. Yang ketiga, trauma perceraian lebih buruk dari kematian fisik.
sangat amat lebih mudah mengatasi kematian fisik daripada mengatasi perceraian. Karena perceraian ibarat kematian yang tidak terkubur. The divorce like death without burial. Anda bayangkan seorang mati karena COVID tidak dikuburkan. Itulah perceraian. Death without any burial. Kematian yang tidak terkubur. Setiap saat kenangan itu bisa bangkit. Resurrecting memory. Datang di pom bensin, memori itu ada di sana. Datang di perpustakaan, memori itu ada di sana. Datang di pasar kecil, ada di sana. Pasar malam, dia ada di sana. Datang di kumpul keluarga, dia ada di sana. Mantan ada di sana. Memori ibarat mantan yang selalu say hello from the corner side. Selalu berkata halo dari sudut sana. Kita lagi happy makan di restoran, angkat kepala, teringat memori itu, karena tidak terkubur. Setiap saat kenangan itu bangkit, kenangan yang pahit, kecewa, marah, dendam, kebencian, kadang-kadang diselip dengan rasa indah ketika lari di tepi pantai, main pasir ketika baru menikah, hari-hari pertama, tahun-tahun pertama, atau dekade pertama. Kemanapun kita pergi, kenangan dari perceraian, kematian yang tak terkubur itu selalu ada dan say something to our feeling. Something bad, something happy, something angry, resentment, bitterness, sesuatu yang rasa pahit, senang, nano. Dan sakitnya di sana sini, ada di mana-mana. Nah, saudara yang kasih, mungkin kita tidak sampai pada level bercerai. Tetapi hubungan kita telah mengalami berdarah-darah, luka jiwa yang begitu menganga. Minggu ini kita dikagetkan karena seorang istri memukul suami dan dia ditahan. Itulah gambaran yang belum selevel perceraian, tapi itu lebih mengerikan. Juga, tetap perceraian lebih mengerikan. Tapi Anda bisa melihat, sudah berdarah-darah, parah-parah. Ada yang tidak bercerai, tapi sudah apa saudara? Berdarah-darah, berparah-parah. Nah ini lebih menyengsarakan. Hanya kita melihat Lukas 4 ayat 18 dalam bahasa Inggris itu bagus, bahasa Indonesia tidak ada. Dalam bahasa Inggris dikatakan, "The Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the broken heart." Menyembuhkan orang yang patah hati. Dengar saudara yang kasih. Hanya intervensi kuasa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus yang dapat menyembuhkan broken heart, yang dapat menyembuhkan kematian dari hubungan perceraian, kematian dari hubungan. Hanya Roh Kudus dalam pengurapannya yang bisa menyembuhkan. Haleluya. Hanya intervensi kuasa Roh Kudus. Makanya Yesus katakan, I'm anointed to bring the heal for the broken heart. Kehancuran hati, kepatahan hati. Jiwa dari orang-orang yang bercerai, babak belur, berdarah-darah dalam hubungannya, hanya intervensi kuasa Roh Kudus. Ilmu psikologi tidak dapat menyembuhkan broken heart, karena ada orang yang bergelar PhD, master psikologi, tapi cerai bertubi-tubi. Dengan kata lain, ilmu tidak dapat menyelesaikan persoalan perceraian. Ilmu jiwa tidak dapat menyelesaikannya. Karena itu, yang mau dan yang sedang menikah, pahami hal ini sebaik-baiknya. Karena Tuhan membenci orang miskin, betul? Jawab, kalau tidak, nah Tuhan membenci apa? Jadi pikirlah baik-baik. Nah, 1 Korintus pasal 7 ayat 23 sampai 28. Tapi nanti Anda baca di rumah please. Saya mau lompat ke ayat 28. Ayat 28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak
berbuat dosa. Tetapi orang yang demikian, orang yang kawin yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan. Kesusahan itu atau kesusahan badani? Dalam bahasa Inggris itu bagus. Dalam Amplified, but if you do marry, you have not sinned in doing so, and if a virgin marries, she has no sin in doing so. Yet those who marry will have troubles, special challenges in this life. Namun mereka yang menikah akan mengalami kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan khusus dalam hidup ini yang tidak dialami oleh mereka yang single. Yang menikah menang seks saja, tapi habis 2-3 menit mereka sengsara seumur hidup. Tantangan-tantangan dalam hidup ini. Nah, waktu kita baca ayat ini, saudara-saudara, ayat 28 ini discourage us, mengecilkan hati kita yang mau menikah, apalagi yang sudah menikah. Sangat berkecil hati. Nah, karena mana su? Dengar, jawaban masih ada. Pengajaran ini tidak melarang orang menikah, please. Pengajaran ini tidak juga untuk mendiskreditkan orang yang sudah menikah. Pengajaran ini bukan untuk melarang orang untuk memiliki keturunan, punya anak, dan sebagainya. Kesusahan badani artinya banyak masalah, tantangan, rintangan, hambatan. Banyak. Jadi saat kita melangkah ke dalam ibadah pemberkatan nikah, kita sedang berbaris dengan pakaian yang sangat sempurna, yang terbaik, yang disewakan atau yang dibeli dengan mahal di gaun butik yang terindah, masuk ke dalam berbagai-bagai persoalan. Ceng, 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 ceng. Tapi persoalan menanti dia. Oh my God. Perceraian adalah kematian-kematian atau kematian yang tidak terkubur. Jadi buanglah pikiran bercerai manakala ada kesulitan-kesulitan badani tadi. Karena perceraian bukan solusi. Orang berpikir bahwa pernikahan adalah jawaban bagi persoalan kesepian. No! Bukan. Saya akan tolak lamaran apabila seorang pria melamar anak saya berkata, supaya saya punya kawan. Salah. Kamu sudah punya cukup kawan di sosial medsos saudara. Anak saya bukan menjadi salah satu kawan. Supaya kamu membunuh kesepian. No. Pernikahan bukan untuk membunuh kesepian. Single adalah dasar atau fondasi. Come on. Perceraian tidak mungkin tanpa menikah. Pernikahan tidak mungkin tanpa individu atau pribadi. Pernikahan adalah dasar atau prasyarat untuk perceraian. Anda tidak bisa bercerai tanpa pernikahan. Bagaimana yang kumpul kebo? Saya tidak tahu. Tapi perceraian bagi mereka yang menikah. Karena persyarat untuk bercerai yaitu menikah. Kalau Anda tidak pernah menikah, walaupun double-double kawin, tetap dianggap tidak menikah. Bagaimana dengan di kampung? Itu terang kampung, tapi gelap kota. Single adalah syarat untuk menikah. Kalau Anda mau menikah, syaratnya harus apa? Single. Single is not alone. You have to understand that. Single itu bukan sendiri. Saudara mesti paham ini. Kunci pernikahannya di sini. Pernikahan Anda hanya akan sebaik kesinggalan Anda. Ini kuncinya. Katakan, pernikahan saya akan sebaik kesinggalan saya. 2, 3.
Saat kita menikah, datang ke altar, kita sedang membawa semua keadaan lajang kita ke dalam pernikahan kita. Pernikahan adalah ekspos siapa kita, moral kita, karakter kita, keadaan jiwa kita seperti apa. Saya membaca sebuah tulisan, ada seorang yang baru pacaran, dia sudah terbiasa selingkuh. Habis pacaran yang satu pulang, pacar yang lain. Hari Kamis dengan pacar ini, hari Jumat dengan pacar ini. Kekasihnya udah tahu. Tapi ya udahlah, dia anggapan nanti menikah juga dia akan berubah. 28 tahun menikah, suaminya itu hanya stop main cewek. Pacar itu hanya 2 bulan. 2 bulan berhenti, habis sambung lagi. Selama berapa tahun? Tidak lama, hanya 28 tahun saja. Kenapa? Karena beranggapan menikah itu merubah orang. Kalau Anda beli nasi di warung, beli supermie, beli telur, orang tidak tahu. Orang pikir aja ini ibu mau atau ini anak mau berkati paman di sebelah dengan sering beli makanan di sana, mie atau telur, atau dia datang ke warung beli gulai. Ya, gulai itu air sensasi sudah cukup bikin kita tolak barang putih ke dalam perut kita, saudara kekasih. Jadi pada laku di mana-mana. Tapi orang tidak tahu, saudara beli McDonald's, saudara beli Kentucky, orang tidak tahu kalau kamu tuh tidak tahu masak. Nanti begitu menikah baru expose. Ini orang hanya mulu belanja, tapi tidak tahu bikin apa-apa. Andalan rebus telur. Karena pernikahan itu, kalau kamu udah terbiasa ACDC di dalam kelajangan saudara, nanti udah menikah AC masih cari DC. Saudara mengerti maksud saya? Kalau sudah bisa homo, nanti menikah pun tetap masih homo. Dibikin anak harus homo di luar. Lesbi juga begitu, sama. Karena itu bawaan. Telur itu akan menentukan omelet yang baik atau omelet yang jatuh. Nah, saudaraku yang kasih, lihat, telur yang baik akan menentukan hasil omelet atau dadar itu, bukan? Tapi kalau telur satu busuk, yang mungkin orang tidak tahu busuk, dia hanya retak. Retak itu gambaran orang tua yang bercerai, bapak yang suka pukul ibu, ibu yang suka injak suami atau mamanya, yang suka kasar sama papanya, bentak-bentak papa, bilang lu bodoh nih. Anak tuh lihat itu retak dalam jiwanya, ya. Apalagi berantem di muka umum, itu telur itu retak, jiwa anak itu retak. Nah, retak-retak itu orang pikir retak bukannya hancur, padahal retak itu udara udah masuk, virus kebencian, virus dendam, virus jengkel. Jengkelnya berkata anak itu yang lihat orang tuanya berantem, ribut, ngaco-ngaco, dia bilang, beta tidak akan cari perempuan seperti mama. Kemudian hari waktu dia menikah, dia dapat perempuan lebih jahat dari mama. Karena kejahatan selalu double. Kebencian, kepahitan. Virus itu, kenapa orang tidak tertular sehat? Jangan bergaul dengan beta-beta sehat. Nggak ada, bukan? Orang takut bergaul dengan orang penyakit. Karena penyakit lebih banyak dan lebih cepat dan orang takut. Nah, demikian. Telur yang retak-retak itu adalah hubungan yang ngaco-ngaco. Mama segala-galanya. Atau bapak segala-galanya. Bumbu mama, bumbu papa harus aktif. Anda tidak bisa rapel. Anak saya nanti 7 tahun saya pulang mengembara, baru saya tidur siang dengan malam dengan dia. No, Anda gak bisa rapel untuk memberikan makanan kepada nafkah rasa dan nafkah mendengar dari seorang anak, seorang istri atau seorang suami. Khususnya anak. Istri bisa tahan, suami merantau 7 tahun. Tapi anak tidak bisa tahan, bapak merantau atau mama merantau. Akan ada retak-retak di telur itu. Dan kalau satu retak, satu telur baik. Dan satu ada retak-retak. Ada virus yang nantinya akan menghancurkan omelet yang namanya pernikahan. Apa yang terjadi di masa kanak-kanak, mulai dari dalam kandungan, masa kecil, masa remaja seseorang akan membawa dampak bagi hubungan. Dalam semua hubungan, dan lebih khusus hubungan pernikahan.
If you know all about you as you know you will marry you. Baca bersama saya Indonesia. Jika Anda tahu semua tentang Anda seperti Anda mengenal diri Anda, maukah Anda menikah dengan dirimu? Anda tahu bahwa Anda itu suka AC di belakang, DC di belakang. Kamu tahu kamu suka onani, suka lesbian, suka masturbasi, tapi kamu rasa jijik, tapi kamu berdoa supaya ada orang lain yang mau menikah kau. Dirimu sendiri aja kamu rasa jijik, tapi kamu tawarkan untuk menjadi kekasih bagi orang lain. That's not sense, that unjust. Itu tidak masuk akal dan itu tidak adil. Dirimu sendiri saja engkau rasa jijik. Jijik karena engkau minuman keras, narkoba, melakukan pelanggaran-pelanggaran moral di tempat-tempat tersembunyi. Dan you know, as you know yourself, you never marry you. Engkau tahu keburukanmu dan engkau tidak mau menikah dengan dirimu sendiri. Karena engkau tahu siapa engkau. Tapi kita rela minta keluarga, pinang perempuan lain, pinang laki-laki lain untuk menerima keburukan kita. Pantas ada anak, tapi yang tercipta adalah monster-monster. Anak lihat bunga kasih ancur, lihat HP kasih ancur, anak lihat ini kasih ancur. Anak garang, gemar, berpukul, berkelahi. Kenapa? Karena papa dan mamanya punya gertakan-gertakan yang terjadi di dalamnya. Jiwa mereka. Itulah sebabnya saudara, engkau membawa ke dalam pernikahan apa yang ada padamu seperti masa lajang. Orang yang bercerai beranggapan bahwa kesalahan itu ada pada orang lain atau orang yang dinikahi. Padahal persoalan itu tidak di luar engkau, ada di dalam engkau. Engkau berpikir ini penyebab perempuan ini, penyebab laki-laki ini, makanya aku jadi begini. Engkau menikah berganti-ganti. Pasanganmu bisa satu kumpulan, satu komplotan, rombongan bersama engkau. Tetap Anda akan menceraikan suami itu atau istri. Kenapa? Karena persoalan ada di dalam sini. Bukan orang yang kamu. Makanya sudah lihat artis-artis. Kenapa artis-artis? Karena mereka uang banyak. Saudara yang nggak punya uang banyak mau menikah yang orang san mau. Tapi kalau artis-artis mereka mau karena namanya terkenal. Uang banyak. Jadi istri ke-6 pun boleh. Suami gelap pun boleh. Kenapa? Karena uang, Lloyd. Makanya artis-artis lebih pegang role. Tapi coba mereka miskin, pasti mereka seperti kita-kita yang tidak punya uang banyak. Tapi ada sekarang selingkuh bon, saudara kekasih. Itu lebih dahsyat lagi. Bon kok dipakai selingkuh? Nah saudara yang kasih, baik untuk lajang, tapi tidak baik untuk sendiri. Saudara masih mengerti ini? Nah ini ayat menjadi senjata pamungkas dari orang-orang yang berhadapan dengan orang yang belum menikah. Pemahaman ini akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat, hidup berkemenangan. Kalau Anda tahu, baik untuk lajang, tapi tidak baik untuk sendiri. Bukan masalah single atau lajang, tapi bagaimana menjadi single. The problem is not single, but how to become single. Bagaimana menjadi single? Sementara gereja dan masyarakat luas memiliki pandangan yang salah tentang konsep single atau lajang ini. Orang lajang 30 tahun, kita bilang, hey apa kabar, sis? Hey, nona apa kabar? Lu bapak ya kok? Soalnya lesbi. Orang langsung pikir 30 tahun kalau tidak menikah itu lesbian. Itu 40 tahun. Hei toh, lu ini sendal laku aja lu 40 tahun. Jangan sampai lu ada homo nih. Apalagi kalau dia ada ayun-ayun sedikit. Kita langsung curiga, padahal tidak semua ayunan itu adalah ayunan. Kita langsung vonis orang. Bahwa ini kaum homo, ini kaum lesbi. Sehingga orang 30 tahun tuh mereka gelisah, galau, bingung hanya karena penghakiman masyarakat yang menilai dia yang tidak-tidak. Bahkan orang tua seringkali memberi tekanan-tekanan kepada anak-anak. Pokoknya semua suka keluar, beta mau ada yang ganti besong. Semua suka keluar anak orang, beta mau ada yang ganti besong. Harus ada cucu, cepat sudah. Opa mau gendong cucu, oma mau gendong cucu. Kadang-kadang orang tua bibir pun nyari pakai oleh setan.
untuk membawa tekanan kepada anak-anak muda yang 20-30 tahun belum menikah. Tanpa sadar, setan mengurapi perkataan mereka, sehingga anak itu menikah sembarangan. Hanya gara-gara mama pingin gendong. Potong pohon pisang gendong saja, saudara kasih. Karena dia tidak akan kincing berak padamu. Banyak yang mau jadi opa-opa mama, tapi giliran kincing berak panggil orang lain. Gak adil. Orang lajang mendapat tekanan dari orang-orang tua ya seperti tadi. Seorang lajang yang berusia 40 tahun dianggap anak-anak karena belum menikah. Sementara anak-anak 20 tahun menikah dianggap baik. Jadi kalau angkat barang-barang, anak yang menikah 20 tahun hari ini tidak disuruh. Tapi dia yang 40 tahun, diangkat itu barang di otot dulu. Yang 40 tahun dianggap tidak ada apa-apanya. Yang penting dia sudah menikah, 20 tahun pun jadi bos. Orang tua. Jadi 40 tahun karena suruh-suruh di belakang. Karena suruh otot datang, semua datang. Yang belum menikah dempi. Yang suruh itu anak 20 tahun. Kenapa? Karena masyarakat hebat, 20 tahun kamu menikah. Itulah masalah di tengah-tengah masyarakat. Ada pernyataan-pernyataan yang membebani lainnya. Misalnya, di mana belahan jiwa kamu? Kau sendirian. Lihat, tanya belahan jiwa kepada orang fisik tidak adil. Dia tanya kepada fisik yang kelihatan, pertanyaan yang abstrak. Di mana belahan jiwamu? Nah, yang bujang-bujang saya kasih kamu tips. Kalau dia tanya di belahan jiwamu, kamu bilang, oh ini dia, tutup mata. Begitu tutup mata, tampar satu kali. Nah, harus buka khotbahin kasih dia dengar. Masa pertanyaan abstrak kamu tanya fisik? Singleness, mitos atau fakta? Jawab saya. Di tengah-tengah masyarakat. Jujur. Please. Orang yang single itu mitos atau fakta di tengah-tengah masyarakat? Mitos. Kalau anak 4 orang belum menikah, 3 orang belum menikah, 3 belum menikah, dianggap mitos, sial semuanya. Karena tidak mampu menikah. Lajang dianggap mitos. Padahal lajang itu bukan mitos. Itu fakta yang Tuhan kerjakan dan Tuhan ciptakan. Lajang adalah karya Allah yang pertama dan yang terutama. Tapi masyarakat yang didominasi oleh pikiran duniawi, setan dan iblis yang keluar dari pantat neraka berkata, lajang itu sial, tidak ada guna. Nanti tua siapa yang jaga lu, yang tua nanti siapa yang bantu lu, lu pun tangan. Masalahnya bukan karena tidak menikah, lalu tidak ada yang jaga. Kalau dia tua dia sakit. Kenapa dia sakit rematik? Kenapa dia darah tinggi? Karena makannya yang tidak beraturan. Bukankah orang menikah juga ada darah tinggi, mati dan stroke? Kenapa disalahkan kepada mereka yang belum menikah? Nanti siapa yang setrika lu pakaian, siapa yang tarik-tarik lu tangan, lu rumah 7 lantai begini. Sehingga singleness itu tidak anggap apa? Mitos, dianggap setan. Dianggap sesuatu momok. Padahal orang menikah, istrinya 1, tapi cowoknya ada 2 menanti dia di luar sana. Yang penting kalahkan mitos. Tapi moralnya parah-parah. Ini gambar, coba saudara lihat gambar ini. Next. Saudara yang punya mainan bawa datang ke gereja, sumbang saja saudara. Karena mainan ini mencelakakan. Rantai atau emas ini mencelakakan. Bayangkan, Patrick itu belum sempurna karena Amy menanti belahan jiwanya entah dari mana. Pokoknya datang, minimal dari Sulamu. Baik meraih dekat. Orang beranggapan bahwa pria yang belum menikah adalah, keluar itu gambar, please. Orang beranggapan bahwa yang belum menikah itu setengah jantung. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di Oeba. Aku belahan jiwa dari seseorang. Tanpa dia aku tidak bisa tarik air di sumur.
Lalu dia balas, di Sanyo saja sayang. Zaman sekarang kok masih tarik air di Parigi? Di Sanyo saja. Di Philips saja. Saudara lihat, inilah penyebabnya orang tidak bisa single karena merasa sendirian terus. Jadi lebih baik menikah supaya ada yang tarik air, ada yang setrika baju, ada yang omong-omong. Ada yang bantu tagih utang karena dia punya simpan pinjam. Jadi single adalah mitos. Single adalah apa? Mitos lagi. Kenapa? Karena kita punya alam bawah sadar sudah terbiasa. Single adalah fakta. Apa saya katakan? Fakta. Itu adalah kehendak Tuhan. Yang single, maju dengan penuh keyakinan, maju tak gentar, menghadapi para lawanmu yang sudah menikah. Sambil baca 1 Korintus 7 ayat 28. Kasihan kamu ya, kamu sengsara, lebih aku, I am single very happy. Selama ini kan kita kasihan orang yang belum menikah. Kasihan dia belum menikah. Sekarang ini zaman baru. Nowadays, zaman now sekarang yang single kumpul dan berkata, mari kita doa bagi papa mama yang ramai di rumah, ramai di burai. Karena mereka ngaco, berantem, berkelahi, selingkuh sana sini, buka cabang sana sini, punya anak berengke-rengke di mana-mana, makan dapat di mana, padahal sudah berkeluarga. Bujang-bujang berdoa, minta supaya singleness datang di mereka yang sudah married. Singleness itu bukan unmarried. Berbeda orang yang single dengan orang yang belum kawin. Itulah sebabnya saudara, dia jantung hati saya, dia belahan jiwa saya, membuat banyak orang merasa susah dan sengsara. Tidak enjoy life. Padahal dia pun gaji puluhan juta, single puluhan juta. Kalau saya single puluhan juta, baju saya baru tiap hari. Makan sehat. Saya masuk fitness. Saya kasih persembahan banyak. Kenapa? Saya single. Saya harus single, tetap tanggung jawab saya harus berkeluarga. Itu perbedaan. Masih ada 7 sesi di depan, jangan takut. Jangan pernah bingung antara lajang dan single. Semakin kita menjadi single, semakin menjadi baik dalam hubungan. Apa saudara? Jadi mama-mama jangan foto-foto anak lu begini, pemalas nih perempuan mana mau dengan kamu. Jangan bilang, jangan persoalan soal yang lain. Kasih dia rajin. Ajar dia urus diri sendiri. Ya. Kalau dia tidak tahu sikat gigi, ambil kulit pinang, kasih nih, bawa garam 2 kilo, lu gasol gigi. Ajar dia untuk mulai belajar bahwa single itu. Ya sudah. Single adalah hal yang harus dikejar untuk dimiliki, bukan dihindari atau ditakuti. Sekalipun sudah menikah, harus mengejar singleness. Banyak orang lari dari kelajangan daripada mengejarnya. SMS, single with meet single akan menghasilkan double keutuhan dalam sebuah hubungan. Semakin menjadi single, semakin aman bagi pasangan Anda. Wow. Orang yang tergesa-gesa mau menikah atau yang merasa menikah baru bisa jadi baik, itu menandakan bahwa ia memiliki kehidupan lajang yang tidak beres, tidak baik. Dia belum single, ada luka-luka dalam jiwa yang dia perlu orang lain menolong dia. Dan dia beranggapan itu istri atau suami. Padahal itu ilusi, tidak benar. Itu fake, hoax. Orang berpikir ada yang salah kalau single, makanya harus menikah. Apapun yang terjadi, terjadilah asal menikah. Konyol. Single harus menjadi tujuan dari setiap orang yang mau dan yang sudah menikah. Single meningkatkan nilai hubungan yang ada. Semakin single seseorang, semakin tinggi atau mahal nilainya dalam hubungan dengan orang lain. Tidak ada yang lebih buruk
keadaannya dari orang yang menikah dengan orang yang tidak single? Kenapa? Next, ini jawabannya. Kenapa? Kenapa? Kalau saudara menikah dengan orang yang tidak single, dia akan apa? Anda akan menjadi babysitter untuk pasangan Anda. Pasutri yang terdiri dari anak-anak yang berusia 35 tahun ke atas, atau anak-anak yang berusia 56 tahun ke atas. We deal with the children 20 or 35, 56 year of old children. Anak-anak yang berusia berapa tahun? 56 tahun. Ini paling repot, saudara kekasih. Kita akan jadi babysitter. Next. Anda akan menjadi orang tua bagi pasangan Anda. Nasihat dia terus, papi, handuk basah tolong disimpan. Indoormu tuh harus simpan, anjing gigi botak tangga malu. Itu mantan saya dari sana. Indoormu taruh di mana tuh? Mami punya indoor bagian atas ada talele di mana-mana tuh, mami. Kenapa? Karena maminya tidak tahu urus diri, indoornya tahu mau taruh di mana. Papinya ulang tahun, pi bangun pi. Cium pipi kiri, pipi kanan. Sudah rebus telur 3 di belakang. Makan pak. Bayangkan saudara kekasih. Kok ringan sekali begitu. Next saudara kekasih. Lihat. Anda akan menjadi korban dari kemarahan, kekasaran, dan pelecehan dari pasangan Anda. Karena anak di rumah itu manja, bergerak, main pukul, tendang. Maka kamu yang menjadi sasarannya. Kamu akan dilecehkan. Dia bilang, akhirnya saudara kekasih dia panggil nama kamu diganti dengan yang lain karena badanmu besar. Hei gembrot, mari sini dulu. Kalau badanmu kecil, hei kutilang, kurus tinggi, langsing, mari sini dulu. Kamu dilecehkan. Usiamu baru 25 tahun, dia cerita, ini mai tua saya. Kalau mai tua saja 25 tahun, pasti mai muda 12 tahun. Saudara akan dilecehkan oleh pasanganmu. Dimarah-marahin. Lu tahu nggak, beta di rumah ini dimanja. Pakaian juga disetrika. Panas setrika itu harus 80 derajat. Lu tahu kesannya. Sengsaranya minta ampun. Kenapa? Karena yang kamu nikah itu adalah kanak-kanak. Bukan single. Dia akan menjajah engkau. Dia akan merasa tersinggung. Lu tidak cinta beta. Kalau cinta lu suruh bangun ke bangun beta. Lu tidak cinta makanya lu datang terlambat. Itu menjadi persoalan. Kenapa? Karena yang kamu nikahi adalah mereka yang married without single. Next. Anda akan dituntut ini dan itu untuk menyenangkan pasangan Anda. Pokoknya beta mau makan itu, beta ukur dengan Celsius. Kalau tidak 40 derajat itu kuah, bebanting. Kamu tersiksa. Ada suami-suami yang penghasilan sedikit tapi makannya mau enak. Istri mulai gade tusuk konde, gade sarung bantal, gade semua, yang penting suami makan enak. Ini real. Bukan cerita. Real. Suami cerita tuh hebat-hebat. Wih, cerita panjang lebar. Sampai saya kalau dengar tuh, saya mau tanya pertanyaan juga. Saya takut. Sampai saya di belakang saya pengen, itu om tuh rumah di mana? Yang cerita banyak, Sona ada rumah, kerja ke Sona. Sona ada? Bayangkan saudara. Saya dengar sampai saya takut, bapak di rumah di mana, tinggal di mana? Kok gaya saya minta ampun. Saya cari orang yang tahu dia, saya tanya, itu dia rumah di mana? Sona ada? Bayangkan saudara. Tapi ceritanya seperti dia punya istana yang besar. Kamu sengsara begitu. Bayar kos saja Senin, lompat keluar, masuk lagi Kamis, lompat Minggu baru masuk. Tapi kamu cerita, istrimu sengsara. Kenapa? Karena yang kamu nikah married person, but single one, no single. Kamu dituntut ini dan itu. Next. Anda akan memikul beban yang membuat Anda kelelahan dalam emosional. Ini marah terus, bawa air salah, bawa makan salah, lambat tegur salah, omong dengan keluarga juga salah, main Facebook salah, main semua salah, mau bunuh saja lebih salah lagi. Anda akan punya beban. Bayangkan Anda sudah terbiasa menyanyi, engkau baik, amat baik gue. Lalu lu menikah dan beta, bepung gereja terus biasa menyanyi, bepung gereja itu dalam hati saja. Lu jangan mengaji di gereja. Orang penyembahan dia suami bilang mengaji, saudara kekasih. Sengsaranya minta ampun.
Saudara pikir ini saya cerita omong kosong? Itulah sebabnya, masih ada, masih ada. Emosi Anda akan disedot oleh pasangan Anda. Seperti apa, saudara? Seperti apa? Pada tahu vakum ini. Lu, tolong lihat saya, semua saya. Mulai dari ayam ekor sampai ayam kepala, ayam pun ada dia semuanya. Yang sisa laki pegang bulu ayam saja. Lap-lap kaca. Anda akan disedot. Emosimu capek. Naik oto salah, naik motor salah, belok kiri salah. Sampai kadang-kadang istri bilang suami, lu pemulung ini cerewet sekali. Lu tidur di situ, tahu beres sudah. Berlapis lu nanti. Kenapa? Emosimu capek, bukan begitu? Betul saudara, capek? Capek. Makan tidak heran kadang-kadang istri bunuh diri, buang diri, selingkuh. Paling tidak, itu paling murah. Bunuh diri itu mahal. Saudara belum pada berdiri, tahu kalau saya uraikan begini kan? Saudara mau datang gereja. Saudara lihat, emosimu capek. Semua duduk, berdiri salah, tidur salah, berdoa salah, berdosa lebih parah lagi. Emosimu, makanya saudara lihat. Next. Baca. Lu tahu kalau sampai keluarga ini suka perlu orang. Lu kan bakal kumpul keluarga, kumpul kelu. Lu pikir kotongkarnya hanya kelu sako? Akhirnya sebelum menikah tuh kamu biar saudara uang juta tenaga sapi bantu. Tapi sekarang uang justru kasih, tenaga justru kasih, rupa pun son kasih. Balas WA pun tidak. Karena tidak mampu isi pulsa lagi. Saudara lihat? Masih ada lagi, nice. Terus kawan. Inilah masalah dalam hubungan pernikahan. Yang merasa itu begitu batok saja. Hanya satu orang saja. Kita tidak perlu menikah yang terutama. Tapi yang kita perlu menjadi diri kita sendiri. Yang apa saudara?